Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ABI Official yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak penjelasan tambahan terkait masalah iman. Dan penjelasan ini sangat ringkas dan ringan. Silahkan kita bisa ikuti bersama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita akan berbicara tentang apa itu iman. Setelah kita membahas tentang apa itu Islam, selanjutnya kita akan bahas apa itu iman. Iman secara bahasa berasal dari bentuk masdar atau kata kerja yang dibendakan. Kata dasar, amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Kata ini merupakan turunan dari kata al-amnu yang artinya aman. Karena orang yang beriman itu dia dalam posisi aman. Aman dalam arti apa? Aman dalam arti al-qararu wat tuma'nina. Dia aman dalam arti menetap dan tenang. Karena ketika orang itu punya iman, maka dia tenang, dia yakin bahasanya apa yang dia miliki, apa yang dia yakini adalah sesuatu yang benar. Sehingga dia tidak bimbang, dia tidak bingung. Karena orang ketika tidak punya keyakinan, maka dia akan bingung, dia akan mencari, dia tidak tenang. Dan karena itulah iman disebut sebagai iman. Kemudian iman secara bahasa juga bisa diartikan dengan at-tasdiq, yang artinya membenarkan. Membenarkan dengan disertai melakukan konsekuensinya. Misalnya, saya percaya berita yang kamu sampaikan, tapi saya tidak mau mengakuinya, maka dia belum disebut beriman. Tapi disebut mukmin ketika dia mengatakan, saya percaya berita yang kamu sampaikan, dan saya mengakuinya, sehingga saya akan melakukan konsekuensinya. Maka itulah disebut mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang ini menunjukkan bagaimana penggunaan kata iman secara bahasa di surat Yusuf. Allah mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Para saudaranya Yusuf yang mau mengajak Yusuf untuk bermain, sementara ayahnya yaitu Yakub alaihissalatu wassalam, beliau tidak mengizinkan Yusuf untuk diajak karena mengkhawatirkan bisa jadi nanti Yusuf dibunuh, atau bisa jadi Yusuf nanti ditinggal pergi sehingga dia diterkam oleh serigala. Maka saudaranya ini mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana. Kenapa engkau wahai ayahku tidak beriman? Maksudnya adalah tidak membenarkan. Lana, kami, walau kunna shadiqin, padahal kita benar dalam mengucapkan kalimat ini. Dan kata mukmin dalam ayat di atas adalah percaya atau membenarkan. Ini mukmin dari sisi atau iman dari sisi makna bahasa. Kemudian iman secara istilah, para ulama ahlu sunnah mereka mendefinisikan iman dengan kalimat i'tiqadun bil qalbi. I'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman kata mereka adalah keyakinan dalam hati. Wa iqrarun bil lisan atau qaulun bil lisan, ucapan di lisan. Wa amalun bil jawarih, dan perbuatan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bisa bertambah dengan mentaati ar-rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan bisa berkurang imannya dengan mentaati syaitan. Baik. Sehingga iman dari definisi yang kita sampaikan menurut Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 batasan. Yang pertama, dia keyakinan batin, ucapan lisan, amal perbuatan anggota badan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan itulah iman menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jika ada satu kelompok yang mereka mendefinisikan iman, dan salah satu dari 4 unsur ini ada yang tidak lengkap, maka itu bukan iman berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kita lihat beberapa penjelasan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis untuk menguatkan dan mendukung pernyataan ulama Ahlussunnah bahwasanya iman harus memenuhi 4 unsur tadi. Keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan, dan bisa bertambah, bisa berkurang. Yang pertama kita perlu memahami bahwasanya iman tidak hanya sebatas keyakinan.
Jika ada orang yang mendefinisikan iman itu yang penting yakin, yang penting kamu yakin, ini keliru. Karena kalau sebatas yakin, belum bisa disebut iman. Iman itu yakin plus, yaitu yakin yang disertai dengan pengakuan secara lisan dan ketundukan dalam anggota badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kondisi batin yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun. Allah mengatakan di surat An-Naml ayat 14. Anda yang memiliki mushaf bisa dibuka surat An-Naml ayat 14. Konteksnya berbicara tentang dakwahnya Musa kepada Fir'aun. Nah, salah satu di antara kutipan yang Allah ceritakan adalah wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, jahadu biha, mengingkari kebenaran Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin. Istaiqanat, jiwa mereka itu yakin. Kenapa mereka mengingkarinya? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan rasa sombong terhadap Musa. Sehingga mereka tahu dakwahnya Musa ini benar, apa yang disampaikan oleh Musa ini benar. Musa bukan seorang penyihir, yang dilakukan oleh Musa adalah mukjizat, manusia tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga dia betul-betul utusan Tuhan, utusan Allah, bukan sebatas manusia biasa. Mereka yakin itu, namun mereka tidak mau mengimaninya, tidak mau mengikutinya, meskipun hatinya yakin. Makanya iman tidak sebatas yakin. Karena jika kita terjemahkan iman yang penting adalah yakin, maka Fir'aun mukmin. Padahal jelas Fir'aun bukan seorang mukmin, bahkan dia afsaqun nas fil alam, manusia yang paling bejat di dunia ini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya iman bukan sebatas keyakinan, kita bisa lihat seperti cerita Allah ketika Allah menunjukkan kondisi batin orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Sesungguhnya mereka, wahai Muhammad, la yukadzibuna, tidak mendustakanmu. Artinya mereka itu bukan orang yang menganggapmu berdusta, mereka yakin kalau kamu itu benar. Walakinnadh dhalimina biayatina yajhadun, namun orang-orang zalim mereka yajhadun, mereka mengingkari ayat-ayat kami, tidak mau mengakuinya. Sehingga batinnya yakin, namun lisannya mengingkari, amal perbuatannya menentang. Terjadilah pertentangan antara keyakinan batin dengan amal perbuatannya. Kok bisa, Pak? Dia yakin batinnya tapi lisannya tidak mau mengakuinya. Banyak. Ada orang yang sebenarnya dia tahu ini benar, tapi dia tidak mau melakukannya. Ya. Termasuk dalam masalah akidah. Dia ngerti akidah ini benar, sesuai dengan fitrahnya, namun dia tidak mau melakukan konsekuensinya. Baik. Makanya kalau kita terjemahkan iman hanya sebatas yang penting yakin, ya. Yang penting saya percaya kepada Allah, selesai, keliru. Karena kalau seperti ini berarti orang musyrikin juga mukmin. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan orang Nasrani itu beriman, karena mereka beriman kepada Tuhan. Mereka beriman Allah itu ada, berarti mereka juga beriman. Meskipun tata cara kita dengan mereka berbeda dalam mengagungkan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan sesuai dengan ajarannya Muhammad SAW, sedangkan mereka mengklaim mengagungkan Tuhan sesuai dengan ajarannya Yesus. Nah, maka mereka juga beriman. Ini kesalahan. Karena sebatas yakin belum cukup. Yakin yang disertai dengan amalan anggota badan sebagai bentuk ketundukan dan ucapan di lisan. Kalau Nasrani mukmin, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka tidak akan mau mengucapkannya. Karena mereka tahu ini bertentangan dengan apa yang mereka miliki. Kemudian iman juga tidak sebatas pengakuan di lisan. Sehingga orang belum bisa disebut mukmin jika dia hanya sebatas mengucapkan syahadat la ilaha illallah, namun ternyata batinnya tidak mau mengakui. Amal perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia menyatakan diri atau mengakui kebenaran Islam. Sebagai contoh, ada orang yang dia mau menikah, tapi dia Nasrani atau dia Yahudi atau dia orang kafir. Kemudian dia masuk Islam untuk bisa mendapatkan persyaratan legal nikah secara agama di negara kita. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Namun setelah itu terjadilah apa yang dia inginkan, ya. Dia bisa berhasil menikahi wanita yang dia cintai, dan setelah itu dia tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran, dia tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan seterusnya. Ya. Bisa jadi dia hanya menyatakan di lisan, saya mukmin, tapi ternyata hatinya mengingkarinya. Makanya iman tidak hanya sebatas pengakuan di lisan. Sehingga kalau ada sebagian orang yang berprinsip yang penting kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat maka kamu mukmin, apapun yang kamu lakukan, ini keliru. Kalau ini terjadi berarti orang munafik beriman. Padahal Allah nyatakan orang munafik adalah orang kafir. Allah bercerita di surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ada di antara manusia yang mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Siapa mereka? Orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri meskipun mereka tidak merasa. Ya. Makanya kalau iman hanya sebatas pengakuan lisan, munafik mukmin. Padahal munafik fit darkil asfali minan nar, orang yang berada di keraknya neraka. Nah, orang liberal melakukan pendangkalan akidah semacam ini, pendangkalan ideologi dengan cara seperti tadi. Bahasanya iman itu, mereka membuat definisi iman dengan penyimpangan yang tidak sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh ahlu sunnah. Sehingga mereka mengartikan iman itu hanya sebatas keyakinan, atau mereka mengartikan iman yang penting ucapan di lisan. Padahal tidak demikian. Dan Al-Quran telah menyebutkan hal itu sebatas keyakinan di lisan, atau sebatas keyakinan di hati, atau sebatas ucapan di lisan, belum mewakili sebagai mukmin. Kemudian yang ketiga, dalil bahasanya amal perbuatan bagian dari iman, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dan ini dijelaskan oleh At-Tabari, makna iman, qila ana bil imani fi hadzal mawdi' as-shalah. Yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah salat. Jadi sababun nuzul ayat ini, ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di utara Madinah ke arah Ka'bah di utara selatan Madinah, maka ada sebagian sahabat yang bertanya-tanya, terus bagaimana dengan keluarga kami yang sudah meninggal dunia sebelum pengalihan kiblat? Berarti mereka sholat ke arah kiblat yang salah. Nah, terus gimana? Apakah sholat mereka bisa diterima? Lalu Allah turunkan ayat ini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian, dan Allah nyatakan sholat itu dengan nama iman. Berarti amal ibadah, perbuatan manusia bagian dari iman. Karena itulah jika ada orang yang memahami bahasanya ketaatan kita, amalan kita sama sekali tidak mempengaruhi keyakinan kita, sehingga orang ketika dia sudah menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya yakin Allah itu ada, maka cukup dia sebagai mukmin, baik dia beramal maupun tidak beramal, imannya tidak akan mengalami perubahan. Ini keyakinan yang menyimpang, dan itu adalah akidahnya Murji'ah. Dan yang benar, amal perbuatan bagian dari iman. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.